Satu ayat pun dari Alkitab saudara nangkap dan benar-benar gigih hidup di situ. Saya percaya saudara akan punya banyak kesaksian. Hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Ya, saudaraku, manusia itu, hidup kita itu harus berdiri teguh. Kenapa kita berdiri teguh? Karena hujan dan banjir akan melanda. Hujan dan banjir gambaran daripada persoalan. Tetapi rumah itu akan diterpa oleh hujan dan banjir. Hujan dan banjir melanda rumah yang didirikan di atas batu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, tetap kokoh, tetap teguh. Karena rumah itu didirikan di atas batu. Tuhan kasih perumpamaan bahwa hidup manusia diibaratkan seperti sebuah rumah. Hidup kita diibaratkan seperti sebuah rumah. Rumah akan kokoh jikalau dasarnya pakai batu. Tapi rumah akan hancur jikalau dasarnya hanya pasir. Menarik di sini dikatakan saudaraku bahwa rumah itu akan dilanda oleh hujan dan banjir. Nah, dari ayat ini kita harus belajar bahwa Tuhan tidak berkata masalah tidak ada. Tapi Tuhan mengingatkan kita, jadilah kokoh seperti rumah yang didirikan di atas batu. Supaya apabila hujan dan banjir melanda, kamu tetap kuat. Jangan fokus bagaimana caranya supaya tidak ada masalah. Hidup ini pasti akan menghadapi masalah. Hidup ini pasti akan menghadapi persoalan. Apa yang harus kita lakukan? Supaya mampu berdiri teguh. Orang akan mampu berdiri menghadapi masalah kalau dia mau mendengar firman. Saya tahu kita udah sering dengar istilah ini. Tapi yang menjadi persoalan, kita belum benar-benar komitmen melakukannya. Itu makanya diulang-ulang terus. Supaya apa? Supaya mendarah daging. Supaya menjadi kuat kita di dalam pendirian itu. Saudara akan mampu berdiri teguh walaupun terjadi goncangan ekonomi. Walaupun terjadi masalah-masalah dalam pelayanan, masalah dalam keluarga, masalah dalam jualan, masalah dalam pekerjaan. Saudara akan mampu tetap berdiri teguh jikalau saudara orang yang mau mendengarkan firman. Saudara bisa tetap berdiri teguh. Dihina orang, diejek orang, saudara tetap bisa kuat. Dijelekkan, difitnah, saudara tetap berdiri teguh. Uang di dompet menipis, saudara bisa kuat. Anak susah diatur, bisa kuat. Banyak mendengar firman Bapak Ibu. Banyak memberi perhatian akan firman saudaraku. Makanya Daud berkata, siang dan malam kurenungkan firman-Mu. Sebelum dia tidur, dia mengingat-ingat perintah Tuhan, dia renungkan. Setiap pagi dia bangun, dia mencari firman Tuhan, dia mendengarkan setiap apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Makanya Daud berhasil. Kurang apa masalah Daud? Ketika kecil ditolak orang tua. Ketika sudah anak muda, lebih besar, diejek dan direndahkan oleh kakak-kakaknya. Ketika sudah bisa bekerja di istana, dihianati oleh Saul. Ketika bisa jadi menikahi anak Saul, terus diejek sama istri sendiri. Ini yang paling menyakitkan. Apa yang membuat kita berdiri teguh? Dilanjutkan setelah mendengar dan melakukan. Jadi orang itu akan kuat jikalau setelah dengar firman dia mau melakukan. Ketika kita dengar firman lalu tidak bisa kita lakukan. Lalu timbul dalam hati, kalau begini lebih baik saya nggak usah dengar firman. Nah itu sudah tipu daya iblis. Karena kita akan mulai berubah pada akhirnya ketika kita mau terus mendengar, mau terus mendengar. Kita akan kuat jikalau kita melakukan apa yang kita dengar. Kenapa kekristenan kita tidak mengubah hidup kita secara signifikan? Karena banyak yang kita dengar, tapi banyak juga yang kita lupakan dan tidak dilakukan. Tapi ketika saudara mengerti rahasianya, bahwa firman itu akan membuat engkau kokoh, dan saudara belajar melakukan. Wah itu dahsyat loh. Satu kalimat saja dari firman yang kita dengar kita lakukan itu mengerjakan mujizat. Satu ayat pun dari Alkitab saudara nangkap dan benar-benar gigih hidup di situ. Saya percaya saudara akan punya banyak kesaksian. Hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup saudara.